dari tim Oyo Kebunan. Jadi kamu OPY dengan saya Dewi. Dengan saya Husen. Dan saya Ramadina. Program kami adalah Supply Interior. Eksekutif summary. Jenis produk: suplai interior, usaha yang bergerak di bidang jasa yang memberikan pelayanan, penyediaan, dan pemasangan jenis interior. Visi dan misi. Visi memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan interior. Misi 1. Menyediakan suplai interior sebagai penyedia jasa dan pemasangan interior dengan media aplikasi yang unggul. 2. Memberikan pelayanan yang berbasis teknologi dan inovatif. Alasan dan prospek usaha ke depan. Alasan: belum ada inovasi mengenai usaha yang kita rintis. Prospek untuk ke depan: 1. Pelayanan online dan offline. 2. Transaksi kecil dan transaksi besar. Latar belakang: data perusahaan, nama perusahaan Supply Interior, bidang usaha jasa penyediaan dan pemasangan interior, modal bisnis yang diterapkan startup, tujuan perusahaan memenuhi kebutuhan interior pelanggan, juga melayani jasa pemasangan produk. Struktur organisasi dalam perusahaan: pimpinan tertinggi adalah direktur, dan di bawahnya manajer pemasaran, manajer research and development, manajer keuangan, manajer SDM. Analisis pasar. Produk yang dihasilkan: saat ini sudah banyak masyarakat yang peduli akan estetika dan kenyamanan, baik itu di rumah, di tempat kerja, dan lain-lain. Target pasar yang dituju: kalangan menengah ke atas dengan media online dan dilengkapi dengan tatap muka secara langsung. Analisis SWOT. Strength: perusahaan kami memiliki keunggulan di bidang penyediaan kebutuhan interior. Weakness: tidak dapat memprediksi permintaan pelanggan yang belum ada dalam list barang di aplikasi dan desain yang ada di katalog. Opportunities: mudah dalam memperoleh pelanggan karena belum banyak perusahaan startup inovasi seperti perusahaan suplai interior. Threat: pertama, ragu-ragu dalam menggunakan aplikasi supply.id perusahaan kami. 2. Takut dengan pelanggan yang melakukan tindak penipuan. Yang selanjutnya, rencana operasi usaha. Ada teknis melaksanaan bisnis. Yang pertama, pelanggan mendownload aplikasi Supply ID di App Store atau Play Store. Kemudian pelanggan melakukan verifikasi nomor telepon atau email. Kemudian pelanggan dapat melihat produk pada aplikasi. Dan jika pelanggan ingin melakukan transaksi secara langsung, maka perusahaan akan memunculkan notifikasi dan dengan segera perusahaan akan merespon ke akun pelanggan secara otomatis. Yang kelima, secara otomatis faktur pembelian dan penjualan akan terakumulasi dan terarsipkan. Cara pendistribusian produk kami melalui platform aplikasi Supply ID dan ekspedisi. Yang kemudian, pemanfaatan teknologi pada bisnis yang dikelola, menekankan pemanfaatan pada teknologi karena jelas produk kami adalah produk digital startup sesuai dengan keadaan di era 4.0 menuju 5.0. Nah, rencana pemasaran, kami akan menggunakan iklan pada platform sosial media seperti endorse dan melalui website perusahaan kami. Kemudian rencana SDA dan SDM. Yang pertama, analisis SDM. Kami akan melakukan perekrutan karyawan atau pegawai sesuai dengan bidang yang kami butuhkan. Kemudian menempatkan pegawai pada bidang yang sesuai keahliannya. Kemudian kita mencari pegawai yang bersifat jujur, disiplin, dan bekerja keras. Nah, selanjutnya ada job description dan job specification. Yang pertama, direktur, yaitu bertugas memimpin dan mengelola perusahaan dan mengawasi tugas karyawan dan manajer. Selanjutnya, manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap pemasaran produk. Selanjutnya, ketiga, manajer R&D bertugas untuk mengelola dana perusahaan dan mengembangkan IT. Kemudian manajer keuangan bertugas dan bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan. Selanjutnya, manajer SDM
bertugas untuk mendesain struktur dan tugas perusahaan. Selanjutnya, karyawan bagian pemasaran bertugas memasarkan produk secara langsung terjun ke lapangan. Dan yang terakhir, tugas karyawan bagian R&D bertugas untuk membantu manajer R&D dalam mengembangkan IT-nya. Selanjutnya adalah rencana keuangan. Saya akan sajikan materi diskus pada aplikasi. Ada aplikasi website, gedung, peralatan, dan kendaraan yang bisa lalu dia sudah sini. Ada tabel variable cost, ada biaya transportasi, biaya gaji, biaya aplikasi, biaya pengelolaan aplikasi, biaya pemasaran, dan biaya komunikasi, dan aplikasi ya. Di sebelah sini ada tabel target period dan ada pertanyaan ini dari period itu adalah 3/9. Dan di sebelah sini ada tabel perhitungan biaya hidup. Dengan perhitungan itu ditentukan individual sebesar 3 juta rupiah. Untuk selama 1 hari pendapatan perusahaan kami selama 1 hari kita targetkan individual sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya perhitungan margin kontribusi per tahunnya. Dan dengan penghitungan itu kami menghasilkan margin kontribusi per hari itu adalah sebesar 1.132.222 rupiah. Dan untuk BEP-nya kita akan mengalami efektivitas pada harga 2.054.250 rupiah. Analisis dampak lingkungannya, dampak lingkungan terhadap masyarakat ini sangat signifikan ya, dimana kita perusahaan saling menguntungkan dengan masyarakat. Dan untuk dampak lingkungannya tidak terlalu signifikan karena perusahaan ini adalah perusahaan startup dimana tidak menghasilkan limbah produk. Jadi itu cuma sebagai penyedia, sebagai distributor dari produk produksi pada konsumen, sehingga kami tidak melakukan produksi secara langsung dan tidak menghasilkan limbah perusahaan. Selanjutnya adalah rencana pengembangan bisnis. Kami akan memperluas pangsa pasar dengan mendirikan perusahaan di kota yang ada di Indonesia. Kemudian, selalu mengaplikasi agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian, semakin meningkatkan pangsa pasar, itu akan membawa dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat sekitar. Dapat masyarakat semakin sejahtera dengan berbagai perusahaan. Dan yang kelima, perekonomian semakin maju, dan yang keenam adalah tingkat kemiskinan semakin menurun karena produk kami ini menolong para masyarakat agar membantu memasarkan produknya sehingga masyarakat ini perekonomian menjadi tergolong menjadi naik dari sebelumnya. Sekian dari tim Kunci Pegunungan, kurang dalamnya kami mohon maaf. Bye bye.